Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan maksimal. Tetap jaga kesehatan ya, dengan selalu memperhatikan peraturan kesehatan. Ya, tetap menggunakan masker jika keluar dan selalu mencuci tangan ya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ibu Nunung Lestari, kita akan membahas mengenai materi statistika bagian ketiga untuk data kelompok yang kita pelajari di kelas 12, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Ya, pertemuan minggu lalu sudah kita bahas mengenai ukuran letak data. Ya, mungkin kalian masih ingat di awal pembelajaran mengenai data berkelompok, saya berikan data acak seperti ini. Ya, data acak seperti ini saya berikan, kemudian saya minta kalian membuat daftar distribusi frekuensinya. Nah, untuk membuat daftar distribusi frekuensi dari data acak ini, apa sih hal pertama yang kita lakukan? Gitu kan? Ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari nilai minimumnya. Berapa sih nilai minimum data ini? Yang mana? Ya kita cari nilai minimum, berarti nilai yang terkecil. Oh, ternyata ada di sini, yaitu 141. Berarti nilai terkecilnya adalah 141. Dan berapa nilai terbesarnya? Nilai terbesarnya ada di mana? Ya cari yang terbesar, yaitu di sini 169. Ini adalah nilai terbesar datanya. Jadi nilai terbesarnya 169. Setelah itu kita cari panjang kelas, kita cari kelasnya gitu ya. Kita hitung sehingga kita nanti memperoleh tabel daftar distribusi frekuensi seperti ini. Ya, ini pertemuan 2 minggu lalu. Ya. Kemudian minggu lalu kita membahas ukuran letak data. Salah satunya ada kuartil. Kuartil yang kita bahas adalah kuartil 1 dan kuartil 3. Data ini pun sudah kita hitung minggu lalu dengan nilai kuartil 1-nya sebesar 151,75 dan nilai kuartil 3-nya 155,17. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Setelah menghitung kuartil, desil, persentil, kita akan melihat bagaimana penyebaran data ini. Ya, penyebaran data ini kita akan bahas ukuran penyebaran data khususnya untuk data berkelompok. Ya. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan sudah kalian pelajari tadi ya, di awal kali pembuat daftar distribusi, yaitu jangkauan adalah selisih nilai terbesar dan terkecil. Ya, simbolnya biasanya J, X max dikurangi X min. Ini rumusannya. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan menghitung hamparan. Apa itu hamparan? Hamparan atau kata lainnya adalah jangkauan antar kuartil. Nah, berarti dia selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Kuartil sudah kita pelajari minggu lalu kan? Oke. Kemudian rumusnya berarti ya H hamparan sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian kita akan mencari yang namanya jangkauan semi antar kuartil atau disebut simpangan kuartil. Ya, simpangan kuartil adalah setengah dari hamparannya, setengah dari nilai jangkauan antar kuartilnya. Berarti nilainya adalah kiri sama dengan setengah H, yaitu setengah dari Q3 kurang Q1. Berarti kita cari hamparan dulu, baru kita nanti bagi 2 untuk mendapatkan simpangan kuartil. Nah, seperti ini. Contoh tadi data yang selalu kita gunakan dari awal pertemuan untuk data berkelompok. Ini datanya. Tadi kita sudah tahu nilai maksimumnya adalah nilai maksimum dan minimum ini diperoleh dari data yang masih data acak ya. 169 dan nilai minimum 141, maka nilai jangkauannya adalah dengan mengurangi nilai maksimum dikurang nilai minimum, maka jangkauannya adalah 169 dikurang 141, yaitu 28. Ya. Yang kedua yang akan kita hitung adalah hamparan. Apa tadi hamparan? Selisih antar kuartil 3 dan kuartil 1. Berapa tadi nilai kuartil 3-nya? Ya, ini sudah kita hitung di minggu lalu, 155,17, dan kuartil 1-nya sebesar 151,75. Maka nilai hamparannya adalah
155 dikurang 155,17 dikurang 151,75 menghasilkan nilai 3,42. Yang ketiga kita akan hitung simpangan kuartil. Simpangan kuartil dari rumusnya adalah setengah dari hamparan. Jadi hamparannya udah kita hitung 3,42. Berarti simpangan kuartil atau simbolnya QD sama dengan setengah dari 3,42. Berapa? Ya, 1,71. Mudah ya? Yang penting diingat lagi untuk bisa menghitungnya berarti kalian harus bisa pertemuan sebelumnya itu menghitung kuartil ya. Kemudian kita akan membahas yang keempat, yaitu mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ya, ini merupakan nilai rata-rata dari selisih data dengan nilai rataan hitungnya. Rataan hitung berarti mean ya, yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Dengan rumus simpangan rata-rata adalah sigma atau jumlah dari hasil kali frekuensi dengan selisih data dengan rata-rata hitungnya. Berarti X ini X bar. X bar itu rata-rata dibagi sigma F. Sigma F itu berarti jumlah frekuensinya. Ya. Oke, X bar adalah rata-rata. Kemudian FI frekuensi kelas KI-nya, XI adalah nilai tengah kelasnya. Ya. Oke. Contoh, hitunglah simpangan rata-rata berikut. Datanya yang tadi masih data yang sama saya buat sengaja ya. Nah, data ini jumlah frekuensinya adalah 40. Kemudian kita cari nilai tengah. Masih ingat bagaimana mencari nilai tengah ini? Ya, nilai tengah ini kita peroleh dari menjumlahkan batas bawah dengan batas atas. 141 tambah 145 dibagi 2. Oke, dan seterusnya kalian bisa dapat rata-ratanya bisa kita hitung di pertemuan sebelumnya yaitu 156. Rata-ratanya sudah dapat, maka kita akan, ini adalah rata-ratanya. Selanjutnya kita akan menghitung selisih data nilai tengah dengan rata-ratanya ya. Berarti dari rata-rata ini dengan 156 dengan 143 kita hitung selisihnya didapat berapa? 156 dikurang 143 berapa? 13 ya. Nah, ini nilainya. Dan seterusnya untuk data ke bawahnya ya, diikuti. Ya, nilainya harga mutlak ya, berarti selalu bernilai positif. Setelah ini kita dapat ya, kita kalikan antara frekuensi dengan selisih tadi ya. Oke, kita kalikan dengan mengalihkan frekuensi dengan berarti 3 kali 13 39, 5 kali 8 40, 8 kali 3 24 dan seterusnya ya. Kemudian setelah ini kita jumlahkan, hasilnya ternyata 206. Nah, bagaimana menghitung simpangan rata-ratanya? Apa tadi rumus simpangan rata-rata? Oh, berarti jumlah frekuensi dengan hasil selisih rata-rata tadi yang jumlahnya ya dibagi dengan jumlah frekuensi. Berarti ini 206 dibagi 40, maka hasilnya adalah 5,15. Mudah ya? Jadi perhatikan langkahnya. Langkah apa dulu? Jadi langkah per langkahnya kalian perhatikan untuk mencari ya, biar lebih mudah memahaminya. Kemudian yang kelima, kita akan mencari ragam. Apa itu ragam? Ragam dikenal dengan varians, lambangnya adalah X pangkat 2. Rumusnya adalah jumlah dari hasil frekuensi dikali selisih data dengan rata-rataan hitungnya, tetapi dikuadratkan ya. Beda dengan simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata tadi harga mutlak, itu kalau ragam dikuadratkan selisih data dengan rata-ratanya ya. Oke, dari ragam kita bisa menghitung simpangan baku. Apa simpangan baku? Simpangan baku adalah akar dari ragam. Dari ragam yang sudah kita dapat tinggal tambahin aja akar ya. Nah, ini keterangannya. X bar adalah rata-rata, FI adalah frekuensi kelas, dan X adalah nilai tengah. Oke, sekarang hitunglah simpangan baku data berikut. Nah, datanya masih sama kan ya. Tadi langkahnya kita jumlah frekuensinya dulu, kemudian kita hitung nilai tengahnya, titik tengahnya sudah kita hitung, kita dapat rata-rata yang tadi 156 ya. Dari 156 ini ya, kita cari selisihnya dengan 143 ya, kita cari selisihnya, maka akan diperoleh tadi bernilai 13. Kok di sini ada minusnya? Yang tadi nggak ada ya. Kalau tadi harga mutlak di simpangan rata-rata, kalau di simpangan baku bukan harga mutlak ya, maka ada selisih, ada yang bernilai negatif dari selisih
datanya. Jadi ngitungnya 143 dikurang 156. 148 dikurang 156 ya. Nah, kita dapat seluruhnya. Maka yang ini kita cari kuadratnya. Ya, maaf ini agak sedikit lupa terhapus tadi ya. Kita cari kuadrat. Jadi kuadratkan dari min 13. Min 13 dikuadratkan 169, min 8 dikuadratkan 64. Ya, betul. Kalian hitung keseluruhannya. Setelah ini dihitung di kuadratnya, sekarang kita kalikan dengan frekuensi. Ya, jadi kita menghitung 3 dikali 169, 5 dikali 64 dan seterusnya, kemudian dijumlah. Ya. Kemudian ya, kita hitung dulu yang namanya ragam. Jadi untuk menghitung simpangan baku kita harus memperoleh ragam dulu. Ragam tadi rumusnya ini ya. Nah, jumlahnya sudah kita hitung kan, 1590, jumlah frekuensinya 40, maka tinggal kita bagi saja. 1590 dibagi 40 yaitu 39,75 ya. 39,75. Ini baru ragamnya. Berapa simpangan bakunya? Simpangan baku adalah akar dari ragam, berarti akar dari 39,75. Hitung lagi nilainya, didapat 6,3. Itu tahapan menghitungnya ya, sampai dengan simpangan baku. Baik, saya akan berikan contoh dalam bentuk lain, yaitu ya, saya minta hitunglah simpangan baku. Yang tadi ya, untuk menghitung simpangan baku langkahnya kita harus menghitung ragam. Untuk mendapatkan ragam kita harus dapetin juga rata-rata dan sebagainya ya. Sekarang saya akan berikan contoh dalam bentuk ya, histogram seperti ini. Ya, ini histogram. Ini juga minggu lalu saya buat contoh untuk menghitung kuartil dan lain-lain. Nah, sekarang akan kita hitung simpangan bakunya. Bagaimana menghitung simpangan baku? Apa sih yang harus kita cari dulu untuk menghitung simpangan baku? Ya, kita harus cari XI. XI itu berarti nilai tengah dari setiap histogram ya, setiap batang histogramnya. Bagaimana menghitung nilai tengahnya? Nah, ini tepi bawah kelas pertama ditambah tepi atasnya kita bagi 2. Dijumlah dibagi 2. Maka hasilnya 68. Berarti kelas yang pertama 68. Maka untuk kelas yang keduanya nilai tengahnya berapa? Ya 70,5 tambah 75,5 dibagi 2. Maka kita akan memperoleh data seperti ini. Ya. Dan seterusnya kalian hitung satu persatu. Kemudian kita lihat berapa frekuensi kelas pertamanya. Ya, yang 68 ini di yang histogram pertama itu, batang histogram pertama tingginya berapa? 3. Batang histogram kedua tingginya 7. Batang histogram ketiga tingginya 9. Nah, tuliskan. Ya, dan seterusnya. Setelah ini apa lagi ya? Langkah selanjutnya. Ya, kita akan mencari rata-rata. Bagaimana menghitung rata-rata? Menghitung rata-rata boleh dengan cara rataan sementara, boleh menggunakan perkalian FI kali XI nya. Rumus langsung saya gunakan FI kali XI kali ini ya. Kita jumlah frekuensinya sebanyak 40, kita kalikan FI dikali XI nya ya. FI kalikan XI, 68 kali 3 dan seterusnya, 73 kali 7. Kalian hitung hasilnya segini, kemudian kalian jumlahkan hasilnya 3265. Setelah itu kita hitung rata-ratanya, yaitu jumlah FI kali XI dibagi F-nya. 3265 bagi 40 dapat 81,65. Ingat, rata-ratanya 81,65. Ini baru rata-rata. Pertanyaannya adalah simpangan baku, ya kan? Maka langkah berikutnya, nah, kita pindahkan dulu tabelnya. Ini tabel tadi yang kita dapat titik tengah frekuensi yang jumlah rata 40. Kemudian tadi kita hitung FI kali XI-nya, diperoleh nilai sebesar ini, dan kita hitung tadi rata-ratanya berapa? 81,65. Langkah berikutnya apa setelah rata-rata? Ya, kita cari XI kurangi X bar. XI-nya 68. X barnya 81,65. Kalian kurangi data ini. Kemudian hasilnya dituliskan di sini. Berapa hasilnya? Minus 13,65. Untuk berikutnya dan seterusnya hitung sampai seterusnya ya. Setelah ini selesai diapain? Oh, nilai 1365 ini, nah, kita akan mencari kuadrat dari data itu ya.
13,65 kita kuadratkan. Kamu kuadratkan, hasilnya letakkan di samping sini. Setelah itu bagaimana? Hasil kuadrat ini kita kalikan dengan frekuensi. Kalikanlah nilai ini dengan frekuensi. Ya, dikalikan dengan frekuensi, hasilnya letakkan di sini. Setelah itu dijumlahkan. Hasil jumlahnya, ya, kalian hitung, maka kita bisa menghitung ragam. Ragam dengan rumus seperti ini maka diperoleh 2450,4 dibagi 40, diperoleh hasil 61,26. Itu baru ragam. Pertanyaannya adalah simpangan baku. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 61,26 yaitu 7,83. Ya, saya rasa ini mudah sekali. Bu, angkanya banyak nggak apa-apa. Gunakan kalkulator, silahkan. Saya perkenankan karena memang ini datanya agak banyak. Ya. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Ya, minggu depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal statistika yang berbagai macam jenis soalnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.